Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Elfa TV dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل الغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak-anak. Tanaman-tanamannya seperti mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, azabun syadid, ada azab yang sangat keras. Wa maghfiratun, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Sahabat Elfa TV dimanapun Anda berada, setidaknya ayat ini menjadi pedoman bagi kita dalam menempuh kehidupan ini. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita pada ayat ini bahwa kita hendaknya mengetahui, hendaknya menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan ini hanyalah permainan. Kehidupan ini sesuatu yang melalaikan. Melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalaikan dari kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kehidupan ini adalah perhiasan, bermegah-megahan di antara kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berbangga-banggaan dengan apa yang kita miliki. Seperti banyaknya harta, kita berbangga diri dengan harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala kita titipkan kepada kita. Kita bangga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak yang banyak. Kita bangga dengan keturunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan dengan kita. Tapi hanya sebatas kebanggaan, dan kita melupakan bahwa itu semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan kehidupan ini seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur. Inilah kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini bersifat fana.
kehidupan dunia ini tidak ada yang abadi dan kita tidak akan kekal hidup di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan di akhirat nanti kata Allah Subhanahu wa taala ada azab yang keras dan ampunan dari Allah. Bahwa nanti di akhirat ada azab dan ada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kata Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Betapa banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, orang yang tertipu dengan kemilau harta yang mereka miliki, orang yang tertipu dengan anak dan keluarga yang dia banggakan, sehingga mereka justru tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka tertipu dengan apa yang mereka miliki, termasuk anak dan keluarga yang mereka banggakan. Maka Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala berkata, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala atau Allah Azza wa Jalla menjelaskan keadaan dua kelompok manusia, yang pertama adalah orang-orang yang beriman dan yang kedua adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Allah Azza wa Jalla menjelaskan keadaan kehidupan mereka berdua, kedua kelompok tersebut. Yaitu siapa? Yaitu orang kafir. Mereka orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka merasa tentram dengan dunia. Mereka nyaman dengan dunia. Mereka nyaman dengan harta-harta yang mereka miliki. Dan disebutkan bahwa kehidupan dunia itu termasuk perkara-perkara kecil yang tidak akan membuat orang-orang berakal condong terhadap ketentraman yang mereka rasakan selama di dunia. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman menganggap bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan harta, maka orang beriman menyadari dengan keimanannya bahwa harta yang dia miliki sesungguhnya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kesadarannya itu dia memanfaatkan harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan untuknya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencari kebahagiaan dengan harta yang Allah titipkan untuknya setelah beriman kepada Allah dengan melakukan amal saleh. Jadi bagi orang yang beriman bahwa harta adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memaknai bahwa harta, kekayaan yang mereka miliki adalah semata-mata untuk dinikmati dalam kehidupan dunia mereka, dan mereka tidak menyadari bahwa kelak akan ada azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pertanggungjawaban atas semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuknya selama mereka berada dalam kehidupan dunia ini. Sahabat Elfa TV dimanapun Anda berada, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mengerti tentang hakikat kehidupannya. Namun bagi orang yang beriman, dia menyadari betul tentang hakikat dan bahkan tujuan daripada penciptaannya. Dia mengerti betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan dia kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan dia akan menjadikan firman Allah yang terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat sebagai alarm dalam kehidupan mereka.
di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, ayat ini akan selalu ada dalam hati mereka, sehingga mereka tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka tidak lalai ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dan kelebihan harta kepada mereka. Namun bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mengerti, mereka tidak paham tentang hakikat kehidupan dan tujuan penciptaannya sebagai manusia. Jangankan orang kafir, orang Islam saja, jika mereka telah melenceng dan lalai, maka tentu dia akan lupa daripada hakikat dan tujuan penciptaannya sebagai hamba Allah. Sebagai manusia, dia akan melupakan semua itu, dan dia akan berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki dalam kehidupan dunianya. Sahabat Elfa TV dimanapun Anda berada, mari sejenak kita renungkan, sudahkah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memperhatikan setiap ayat-ayatnya, yang memperhatikan dan merenungkan setiap firman-firman-Nya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kemudian berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita untuk menjalankan itu semua? Jika belum, sebelum matahari terbit dari barat, marilah kita berusaha untuk mentadabburi setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ayat qauliyah maupun ayat kauniyah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Elfa TV dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi alarm buat diri saya dan memberikan manfaat untuk sahabat semuanya dalam rangka untuk menjadi pribadi yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari akan hakikat daripada tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.